Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus BUMDes yang telah mengikuti video kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin menerangkan tentang bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban badan usaha milik desa. Kita tahu bahwa setiap akhir tahun para pengurus BUMDes diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Dan di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020 disebutkan bahwa badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban setahun 2 kali, di mana ada laporan per semester dan ada laporan tahunan. Kalau laporan per semester cukup para pengurus badan usaha milik desa dan para pengurus badan usaha milik desa bersama melaporkan kepada para dewan penasehat. Jadi tidak perlu mengadakan musyawarah desa. Tetapi untuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun, para pengurus BUMDes dan para pengurus BUMDesmah itu wajib melaksanakan musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Beban penyelenggaraan musyawarah desa maupun beban penyelenggaraan musyawarah antar desa ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan. Artinya, kalau musyawarah desa pada tahun 2023, maka anggaran biayanya diambil dari anggaran dana desa tahun 2023. Berikut ini kami akan menyampaikan terkait dengan tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pengurus BUMDes dan BUMDesmah versi Peraturan Menteri Desa PDTT RI nomor 3 tahun 2021. Sahabat-sahabat sekalian pengurus BUMDes, seperti kita ketahui pada Permendes nomor 3 tahun 2021, ada di bagian lampirannya tentang format laporan tahunan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Jadi dalam Permendes itu diterangkan bahwa laporan tahunan ini terdiri dari 8 bab dan 1 lampiran. Apa saja isinya? Kita lihat isinya adalah yang pertama, halaman pertama selain koper, setelah halaman koper itu adalah lembar pertanggungjawaban. Ya, lembar pertanggungjawaban itu ditandatangani oleh direktur utama, kemudian ada direktur. Tetapi kalau tidak ada direktur utama, hanya direktur, maka direktur yang menandatangani bersama dengan sekretaris atau ketua dan sekretaris. Demikian juga dengan pengawas. Kalau pengawasnya terdiri dari beberapa orang, itu yang menandatangani ketua dewan pengawas dan pengawas. Tapi kalau cuma 1 orang pengawas, maka cukup 1 orang saja. Kemudian penasehat. Jadi yang menandatangani lembar pertanggungjawaban ini direktur utama atau direktur, sekretaris, kemudian pengawas, ketua pengawas, kemudian ketua dewan penasehat. Kemudian pada bab 1-nya, laporan pertanggungjawaban itu adalah ikhtisar. Ikhtisar ini ringkasan dari pencapaian BUMDes selama 1 tahun. Pencapaian BUMDes selama 1 tahun. Isinya apa? Tentang keberhasilan atau stagnasi usaha, kemudian jumlah pertumbuhan transaksi, jumlah hasil usaha, kemudian perkembangan aset, pajak, kontribusi terhadap PADES, dan lain-lain. Jadi seperti kita ketahui bahwa keberadaan BUMDes ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa. Kenapa? Karena aparatur desa itu tidak bisa berbisnis dengan rakyatnya. Jadi fungsi-fungsi ekonomi yang ada di desa satu-satunya yang bisa dijalankan oleh pengurus BUMDes. Sebenarnya apa yang ada di BUMDes itu juga merupakan kekayaan desa, hanya saja kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pada bab 2 kita lihat adalah laporan manajemen. Laporan manajemen ini terdiri dari laporan pelaksana operasional, yang terdiri dari
keberhasilan strategi, kemudian tentang usaha, kemudian rencana yang telah dikerjakan, dan apresiasi ucapan terima kasih telah pihak yang berkontribusi. Nah, ini laporan ini ditandatangani oleh direktur atau ketua BUMDes. Kemudian laporan pengawasan. Laporan pengawasan ini ditandatangani oleh Dewan Pengawas. Apa saja isinya? Penilaian terhadap realisasi program kerja, kemudian pelaksanaan tugas pengawasan, kemudian faktor yang mempengaruhi kinerja, kemudian pandangan atas pelaksana operasional, rekomendasi pengawas. Jadi ada 5 item yang disampaikan oleh pengawas. Di berbeda pada Permendes 4 tahun 2015, pengawas justru yang menyelenggarakan rapat akhir tahun, tetapi dengan berlakunya PP 11 tahun 2020, pengawas juga ikut melaporkan di dalam musyawarah desa hasil pengawasannya terhadap kinerja BUMDes. Kemudian bab selanjutnya diisi profil BUMDes. Jadi BUMDes ini apa saja isi profilnya? Visi, misi. Jadi BUMDes hendaknya memiliki visi dan misi. Visi ini adalah mimpi, misinya upaya pencapaian mimpi. Jadi kita bisa bermimpi setinggi bintang di langit, kata Insinyur Soekarno, kalaupun terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi janganlah bermimpi setinggi langit-langit karena akan jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai tentu lebih sakit daripada jatuh di antara bintang-bintang. Kemudian profil BUMDes yang diisi adalah struktur organisasi, selanjutnya daftar SDM, selanjutnya tentang penyertaan modal. Ya, itu dinarasikan penyertaan modalnya tidak dalam bentuk angka-angka. Misalnya penyertaan modal BUMDes pada tahun 2017 sebanyak 100 juta, pada tahun 2018 100 juta, kemudian ditambah pada tahun 2019 100 juta. Dinarasikan, tidak dengan angka-angka. Kemudian ada penyertaan modal masyarakat. Ya, penyertaan modal masyarakat tentunya undang-undang, peraturan, regulasi memungkinkan masyarakat ikut menyertakan modal ke BUMDes, hanya tidak boleh mayoritas, ya, yang mayoritas tetap dana desa. Kenapa? Karena BUMDes adalah badan usaha milik desa, bukan badan usaha milik masyarakat. Kemudian bab keempat tentang kinerja BUMDes. Kinerja BUMDes ini yang dilihat adalah kondisi sumber daya manusianya, kemudian perkembangan usaha dan unit usaha diuraikan. Perkembangan usaha, usaha B, usaha C. Kemudian progres kerjasama, kalau ada kerjasama. Ada kerjasama usaha. Nah, ini kerjasama misalnya penjualan pupuk, penjualan DO sawit, penjualan pulsa, kalau ada kerjasama. Kemudian kalau kerjasama non usaha ini misalnya kerjasama dalam bentuk pelatihan dengan Unjam misalnya, dengan LSM, dengan pihak-pihak swasta dalam membina BUMDes ini. Bisa. Kemudian selanjutnya adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini tentunya yang diuraikan adalah kondisi terakhir keuangan, baik berupa permodalan, utang, piutang, hasil usaha, dan perkembangan aset. Uraiannya dalam bentuk narasi. Kemudian permasalahan pada bab 5 yang diuraikan adalah permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha. Tentunya ini mempersingkat bisa dengan tabel. Lalu pada bab ke-6 potensi bisa dengan tabel, kemudian peluang juga dengan tabel, kemudian prospek usaha juga bisa dengan tabel. Lalu bab ke-7 adalah strategi dan kebijakan tahun berikutnya. Jadi bagaimana kebijakan pengurus BUMDes dalam mempertahankan usahanya, meningkatkan labanya, mengurangi biayanya pada tahun berikutnya. Bagaimana strateginya? Kemudian yang bab ke-8, bab terakhir adalah laporan keuangan BUMDes. Hari ini untuk mempermudah BUMDes dalam membuat laporan keuangan, itu sudah ada aplikasi Excel, sehingga BUMDes nanti cukup mengisi di jurnalnya saja, isi di jurnal saja, jurnal,
kemudian akan jadi setelah terisi di jurnal. Kita lihat aplikasinya. Setelah nanti mengisi di jurnal yang lengkap, pengurus BUMDes tidak perlu lagi. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnalnya sudah lengkap di jurnal ini. Dan setelah mengisi di jurnal, pengurus BUMDes tidak perlu lagi mengisi di aplikasi yang lain. Karena di aplikasi ini sudah jadi. Laba ruginya juga sudah. Kemudian neracanya juga sudah. Laporan perubahan modalnya juga sudah. Laporan arus kasnya juga sudah. Jadi perlu Bapak Ibu pengurus BUMDes ketahui bahwa yang namanya laporan keuangan ini adalah laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian neraca, kemudian arus kas. 4 ya. Bagaimana Pak dengan misalnya buku kas pembantu, kemudian buku bank, buku inventaris, buku aktiva? Itu hanya pembukuan yang digunakan untuk memperlancar Bapak Ibu dalam membuat 4 laporan keuangan ini. Laju yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah informasi tambahan yang ditambahkan di akhir laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pembaca dengan informasi yang lengkap terhadap keuangan-keuangan yang terjadi dalam 1 tahun anggaran ini. Kemudian dalam laporan pertanggungjawaban juga perlu dilampirkan dokumen kegiatan BUMDes, dokumentasi kegiatan BUMDes. Jadi mungkin itu secara singkat tentang format laporan keuangannya. Saya juga ingin menyampaikan contoh laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes yang lain ya. Seperti apa? Kita lihat ini, saya contohkan ini laporan keuangan BUMDes Mitra Braja. Ini Mitra Braja di Majalengka tahun 2020. Ini sepertinya belum berlaku Permendes 3 tahun 2021. Karena Permendes ini tahun 2021. Nah, cuma apa yang ditulis di sini sepertinya sudah mengikuti Permendes meskipun babnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi format dalam Permendes. Kita lihat mereka ini di bagian awalnya ada koper, kemudian di halaman kedua ada daftar isi, kemudian halaman ketiga ada kata pengantar, kemudian halaman berikutnya ada bab 1 pendahuluan, kemudian lanjut visi misi mereka, kemudian dasar hukum BUMDes, kemudian lalu di bab 2 ini ada laporan umum mereka tentang penggalian potensi, kemudian karena usaha mereka banyak ada jasa percetakan, ada pengolahan sampah, kemudian ada POM mini, usaha produktif, pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi banyak sekali usaha BUMDes ini sehingga mungkin mereka bisa cepat bergerak, cepat mendapat keuntungan. Ada bisnis keuangan juga ini, finansial, kemudian ada wisata juga. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang dijalankan oleh BUMDes ini. Ini ada usaha perdagangan juga, trading. Kemudian pada bab 3 laporan mereka ada kebijakan yang telah ditempuh. Bab 5, bab 4 ya, pelaksanaan pengolahan permasalahan, program kerja dan keuangan. Kemudian program kerja, kemudian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan mereka ada di dalam lampiran. Yang menandatangani
ada ketua, sekretaris, kemudian komisaris atau penasehat. Jadi berbeda pada Permendes 21 tahun 2000, Permendes 3 ya, berbeda dengan Permendes 3 tahun 2021. Laporan tahunannya yang menandatangani ketua, sekretaris, ketua pengawas, pengawas, dan penasehat. Karena memang mereka lah yang berkepentingan terhadap usaha-usaha BUMDes. Demikian laporan pertanggungjawaban akhir tahun versi Permendes nomor 3 tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pengurus BUMDes dan bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.